Halo teman-teman semuanya, kami dari Praktikum Apsi TI kelompok 2 Shift 8. Di sini kita akan menjelaskan soal dari tugas mandiri modul 4, yaitu Activity and Sequence Diagram. Nah, yang pertama-tama nih, ini dia soalnya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Kuntari Puspasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan soalnya itu. Jadi di sini ada activity diagram skenario. Nah, di sini tuh skenarionya itu jadi kita untuk melakukan pembayaran BPP dan login Ingresias, kemudian menginput mata kuliah dan sampai pada cetak KSM. Nah, jadi di sini kan soalnya berdasarkan skenario buatlah activity diagram mengenai proses registrasi mata kuliah hingga cetak KSM sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pihak kampus maupun fakultas. Ini untuk sequence diagramnya, sketch diagramnya. Jadi mahasiswa melakukan input mata kuliah di jadwal, dosen melakukan ACC request. Langsung aja buat power designernya. Ini power designer dari activity diagram. Nah, di sini jadi ada mahasiswa, Igresias, dan dosen. Nah, jadi yang pertama melakukan itu adalah mahasiswa. Sini kita tulis ininya, start. Yang pertama itu mahasiswa melakukan pembayaran BPP. Kemudian Igresias akan secara langsung auto update status pembayaran. Nah, setelah itu mahasiswa dapat login Igresias. Nah, setelah login Igresias akan menampilkan laman home Igresias. Nah, setelah itu mahasiswa dapat memilih menu registrasi mata kuliah, dan di web Igresias ini akan menampilkan submenu dari registrasi mata kuliah. Kemudian mahasiswa dapat menginput mata kuliah. Setelah menginput mata kuliah, maka di web Igresias ini akan menampilkan mata kuliahnya. Nah, setelah menampilkan mata kuliah, lalu di mahasiswa mengklik siap ACC. Nah, setelah mahasiswa itu mengklik siap ACC, kemudian di web Igresias itu menampilkan menu ACC. Nah, setelah menampilkan menu ACC, lalu dosen melihat nih mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswa. Nah, dosen ini bisa meriset atau bisa enggak. Nah, jika dosen ini meriset, maka akan kembali ke menginput mata kuliah dan akan berlanjut ke proses setelah menginput mata kuliah ini sampai dosen dapat melihat mata kuliah yang telah diinput mahasiswa kembali. Nah, kalau misalnya tidak di reset, berarti dosen langsung meng-ACC mata kuliah. Nah, setelah meng-ACC mata kuliah, maka mahasiswa dapat langsung cetak KSM. Dan yang terakhir N. Oke, jadi segitu untuk activity diagram yang dibuat oleh kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Mahayanti. Silahkan, Cynthia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sequence diagram untuk input mata kuliah, di mana yang berperan sebagai aktor yaitu adalah mahasiswa, kemudian objeknya ada mata kuliah, dan DB handler yang berfungsi sebagai menghandle dari sebuah sistemnya. Kemudian yang pertama-tama dari mahasiswanya itu dia melakukan yang namanya action registrasi untuk memperoleh mata kuliah yang akan dipilih. Nah, setelah dia melakukan action registrasi dengan mengikuti prosedur call message, kemudian dia mendapatkan yang namanya get mata kuliahnya itu. Kemudian setelah dia get matkul, maka sistem itu akan kembali untuk mengirim pesan mengenai mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini juga terdapat yang namanya prosedur call message, yaitu berupa get list mata kuliah. Nah, setelah dia melakukan namanya prosedur get list mata kuliah, selanjutnya dia akan memperoleh namanya list mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu sendiri ya terdapat
message yang dapat dilakukan. Yang pertama itu info mata kuliah yang akan dipilih. Setelah info mata kuliah, maka otomatis sistem akan menyimpan namanya mata kuliah pilihan yang telah dipilih dan dari label handler ini dia akan mengirimkan status mengenai mata kuliah pilihan yang telah dipilih oleh mahasiswa itu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai untuk mata kuliah dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipusti Ayu Sintia Mahayanti, NIM 102134402. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andar, yaitu berupa review jadwal dan ACC request. melanjutkan teman saya dari Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan jadwal dan request dari dosen. Nah, di sini ada terdapat mahasiswa. Jadi maksudnya terdapat entitas mahasiswa. Dua kegiatan jadwal mata kuliah di sini jadwal itu mahasiswa melihat mata kuliah apa aja yang ada di mahasiswa melihat oleh kampus itu. Dia akan memilih untuk mata kuliah apa saja pilih mata kuliah apa saja didapatkan mata kuliah masih didapatkan di situ. Setelah itu terdapat jadwal mata kuliah tersebut. Mahasiswa dapat melihat hari kuliah hari Sabtu. Mahasiswa setelah itu ini merupakan itu terdapat entitas yang terlibat itu dosen. Nah, terlibat dosen melakukan mendapatkan mata kuliah itu. Mahasiswa dosen akan memproses request kepada dia berasal dari juga kepada dia. Nah, setelah dari mahasiswa didapatkan list daftar yang telah di-ACC oleh daftar yang telah di-ACC dari saya. Sekian dari saya penjelasan saya. Preview jadwal dan ACC request. Preview jadwal. Ya, terima kasih. Terima kasih.